sedikit gelisah dengan harga yang turun ataupun mengacu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang tahun ini memang regulasinya cukup luar biasa. Jadi harga chip ekspor ditentukan di Cina itu kurang lebih di 6,5 US. Jadi waktu penentuan pun kita pun tidak tahu terkait kebijakan dari pemerintah. Jadi kita tahu-tahu sudah turun harganya. Makanya harga untuk penerimaan umbi harus kita sesuaikan dengan kos produksi yang ada. Begitu sekiranya Pak Raja, tapi untuk petani-petani porang tidak perlu gelisah karena porang itu potensi ke depan cukup luar biasa, kebutuhan ekspor juga cukup luar biasa. Tapi untuk masalah pengiriman ataupun suplai ke pabrik, suatu pabrik, karena di Jawa Timur sudah cukup banyak pabrik, jadi kemungkinan asosiasi bisa langsung bekerja sama dengan pabrik untuk menentukan ritme pengiriman. Jadi terkadang karena lahan untuk bongkar muatnya yang tidak muat, jadi banyak sekali petani mengira pabrik itu sudah overload tutup, padahal mesin-mesin pabrikan memang cukup luar biasa, cukup besar per hari. Untuk Raja Wali saja saat ini 150 ton per hari. Untuk tahun depan kita tingkatkan jadi 250 ton per hari. Kita perluasan nanti 2 hektar untuk bongkar muatnya, dan mesin sudah bulan 8 nanti sudah nyampe di Indonesia juga. Terus beberapa mitra dari Raja Wali pun sama, kita sudah awal bulan mengirim mesin di Lubuk Pakam, juga di Makassar. Jadi ada beberapa pabrikan nanti di luar Jawa yang sudah menjadi mitra dari kita, dan hasil chipnya juga kalau misalkan belum memiliki buyer yang tetap dari Raja Wali yang akan membeli. Begitu sekiranya dari pabrikan, saya berharap untuk petani tidak galau, tetap semangat karena potensi memang luar biasa, dan kebutuhannya juga memang di dalam negeri sendiri paling terserap per musim paling tinggi 18.000 ton saja, paling tinggi. Kadang hanya 15, 16 karena ada beberapa permintaan yang memang chip jemur matahari karena itu sebagai produk makanan. Kalau untuk yang chip oven untuk beberapa kosmetik dan juga industri yang lain. Begitu Mas Raja, mungkin jadi cuma motivasi saja kepada para petani biar tidak merasa galau. Itu aja Mas Raja. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Mas Eko. APK itu belum yang lain. Ya, Mas Eko. Ya. Ya, sampai saat ini Raja Wali masih menerima hasil panen ya? Ya Mas Raja, untuk saat ini kita beroperasi tiap hari, tidak ada masalah. Ya, masih menerima hasil panen ya? Masih Mas Raja. Bongkar harga sekarang berapa kira-kira per kilonya, Mas Eko? Untuk penerimaan 7.000 Mas Raja. Ya, ini sebagai informasi peserta webinar, jadi Raja Wali masih menerima hasil panen saat ini ya, dengan buka harga 7.000, tapi di bawah sana masih kemungkinan masih di bawah itu karena ada beberapa penyalur mungkin operasi maupun dan lain mohon juga dimaklumi. Jadi begini Mas Raja, sedikit menambahkan. Jadi sebenarnya harga turun itu kan gini Mas Raja, terkait suplainya aja ya. Terkait suplai itu yang berbarengan Mas Raja. Jadi begini, petani itu dari tiap kabupaten kan tidak sama, karena kan belum ada asosiasi. Mereka cenderung gelisah kalau nantinya tidak diterima di pabrik. Jadi kabar yang tidak benar bahwa pabrik itu over kapasitas.
Overkapasitas itu diartikan begini, jadi mereka cenderung gelisah kalau nantinya tidak diterima di pabrik. Jadi kabar yang tidak benar bahwa pabrik itu over kapasitas. Overkapasitas itu diartikan begini, jadi area untuk bongkar muatnya saja yang over kapasitas. Kalau untuk mesinnya, saya rasa 7 pabrik yang beroperasi itu tidak ada masalah sebenarnya, Mas Raja. Cuma itu ya, saja. Betul informasinya. Ya, ya. Pak Eko, satu hari bisa produksi berapa ton untuk Raja Wali, Pak Eko? Bisa diulang? Hilang suaranya Pak Eko. Pak Eko. 200 ton. Ya, suaranya masih hilang. Masih hilang. Ya, udah. Ya, 150 ton per hari. Ya, 150 ton. Jadi masih luar biasa. Bagi teman-teman. Untuk musim depan kita tingkatkan jadi 250 ton, Mas Raja. Kita sudah ada mesin yang siap, sudah saya pesan untuk dikirim musim ini. Ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Eko. Oke. Kita lanjutkan sesi tanya jawab dengan Pak Suseno. Silakan Pak Suseno. Pak Suseno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa hal yang mungkin harus kita cermati ke depan, bahwa ketika kita budidayakan secara besar-besaran, kita masih hanya mengacu di umbi porangnya. Ya, silakan. Untuk beberapa peneliti bukan hanya fokus pada di umbi porangnya, tapi pada pengolahan umbi katanya. Karena saya mencoba untuk melakukan komparasi dokumentasi ilmiah dari beberapa yang ada di luar negeri. Kalau di luar negeri ini sejenis porang, baik itu suwak, iles-iles dan yang lain-lain, disebutnya sebagai elephant foot yam. Nah, di sana mereka mengolah tanaman porang ini bukan hanya di umbinya saja, bahkan daun sampai umbi katanya itu diolah. Nah, apakah kita bisa melakukan itu untuk menjadi solusi terhadap masalah yang akan terjadi ke depan? Ini sangat penting agar kita jangan sampai petani ini jadi korban PHP. Dari para pelaku industri yang saya melihat di sini, yang paling banyak berperan ya, mohon maaf ya, tengkulaknya gitu, daripada pengusahanya yang berupa petani maupun industrinya itu sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Suseno. Jawabannya memang ini pertanyaan yang sangat langka. Saya juga baru dengar dikatanya dijadikan apa. Monggo Pak Abimanyu dibantu jawab, Pak Abimanyu. Ya, Pak Abimanyu masih. Monggo Pak Abimanyu. Mau itu Pak Suwanti online lagi. Pak Suwanti online lagi. Ya, baru dibuka oleh admin. Ya, untuk Bapak yang tadi dari mana itu, ini di 1-2 tahun yang lalu kita sama-sama terkendala, mengingat perhitungannya memang rata-rata di satu musim ketika kita nanam populasi 4-50 ribu sumber katak, rata-rata katak yang akan dihasilkan itu sekitar 3, Pak. Jadi kalau misalkan 3 saja per 1 hektar bisa sampai 150 ribu biji katak, Pak. Itu sudah kita pikirkan. Bayangkan kalau 34 provinsi yang notabene nanti rata-rata di 500 hektar kali populasi, Pak, jutaan. Betul.
Itu sama-sama kita pikirkan. Saya sudah mengirim beberapa, salah satunya katak satu musim, Robert Yono namanya, Profesor Priyono, untuk minta dibantukan termasuk riset yang lain, balai-balai yang lain. Sampai ini hari, karena tidak ada kandungan glukomanannya di katak tersebut, kita masih terus memikirkan, karena khawatir ketika di kemudian hari over itu akan menjadi limbah, Pak. Gitu. Hanya saja limbah di sini berarti limbah tidak produktif, Pak, tetap akan produktif. Bahkan perhitungan dagangnya secara nasional pun akan jatuh, Pak. Harganya. Betul. Ini penting sangat dipikirkan. Betul. Sampai akhirnya di tahun yang lalu saya sudah mulai menambah populasi, Pak. 1 hektar yang biasanya populasi di 450.000, itu saya sekarang sudah masuk di 8 sampai 120.000 per hektar populasinya. Itu karena memang tidak bisa dipungkiri dengan menanam 10 hektar populasi 40.000, 400.000 kali 3, Pak, 1 kali tanam. 1.200.000 benih yang dihasilkan dari 10 hektar. Terlepas hukum dagang, ketika kita komersilkan, hitung per kilo terendahnya sekian, itu lebih ke bicara tentang sebatas itu kita akan dagang. Tapi penting sangat untuk kita sama-sama duduk bersama bagaimana 3-5 tahun ke depan dengan jumlah petani yang terus-menerus menambah dan kelipatannya di atas 10, Pak. Jadi tahun 2017 paling saya mengajak 2-3 orang sampai 10 orang yang tertarik 3, Pak. Sekarang tanpa diajak aja sudah yang terdaftar sampai ratusan orang. 200 hektar populasi yang akan ditanam di tahun ini saja saya sudah mulai menghitung jumlah katak yang akan dihasilkan. Dengan segala hormat mohon maaf mungkin kalau di sampai 2 tahun ini masih terserap untuk dijadikan benih, Pak. Karena banyak para perbankan juga sama-sama membantu ke para petani. Tapi mulai masuk ke musim kelima, kemungkinan melimpahnya benih dan jatuhnya harga sama-sama kita perhitungkan, Pak. Jadi jangan terpaku akan kebutuhan pangan dunia, jangan kebutuhan pangan glukoman, sangat riskan, kita sama-sama pikirkan gitu, Pak. Dengan segala hormat, jawabannya tidak bisa senyaman-nyamannya Bapak terima, kan kita sama-sama juga sedang mengkaji, Pak, di kemanakan nanti hasil katak yang jutaan benih, jutaan biji yang akan dihasilkan. Apalagi kalau sudah nanam umbi musim kedua tidak meleset dari 15 sampai 40 biji, Pak. Musim kedua itu. Masuk ke musim ketiga sudah di atas 60, Pak. Sampai ada yang menghasilkan 100 lebih, Pak, per 1 pohon kalau sudah musim ketiga. Karena musim ketiga itu bobot umbi yang dihasilkan rata-rata dimulai 5 sampai 8 kilogram. 10.000 saja kali 7 nilainya nggak main-main, Pak. Gitu. Mungkin ada dari pihak yang lain yang sudah mulai meriset katak larinya kemana selain dijadikan benih, Pak. Dengan segala hormat untuk para pengepul juga ayo siap-siap lah. Jangan terpaku akan pengepul terus-terusan gitu. Mulai sama-sama kita pikirkan bagaimana ke depan ketika memang para peminatnya sudah memiliki 1 hektar, pasti dia nggak beli lagi, Pak. Karena dia akan menghasilkan 3 hektar kemudian. 10 hektar akan menjadi 30 hektar real, Pak, ini. Tidak bisa dipungkiri gitu. Baik begitu, Pak. Jawabannya dengan segala hormat, saya tidak bisa menjawab dengan maksimal karena masih dalam proses untuk melempar ke para riset dan para ahli. Selamat juga buat Pak Darto. Saya melihat ada Pak Darto nih, masternya Puspitek. Salam. Mangga dilanjut. Mas Raja mau nambahkan, Mas Raja? Silakan Pak Ketum. Halo. Ya. Silakan Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Mau menambahkan dari pertanyaan tadi tentang kandungan glukomanan pada katak. Ini kami sudah melakukan itu tahun 2003-2004 itu sudah kami lakukan dan sudah saya tulis di jurnal itu, kalau nanti dilihat
mengenai berapa sih kandungan glukomanan pada kata kalau suatu saat kata itu tidak digunakan sebagai benih, apakah bisa bermanfaat ya? Nah ini saya pernah teliti itu sekitar 30% kandungan glukomanannya. Memang relatif rendah dibandingkan dengan umbi. Itu saja tambahan sebagai informasi yang tadi muncul mengenai pertanyaan tentang dibawa kemana kata itu kalau suatu saat sudah melimpah dan tidak bisa digunakan untuk benih terlalu melimpah, itu juga bisa diproses meskipun kandungan glukomanannya relatif rendah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Waketum untuk tambahan jawabannya. Ya. Masih ada penanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya akan lanjutkan dengan Pak Dirjen yang sempat keputus. Ya, Pak Dirjen, silakan dilanjutkan Pak Dirjen. Tentang apa ini udah ketinggalan tadi naik 1-2 jam. Iya betul, ketinggalan pasti. Kira-kira begini aja, yang umum aja saya dulu ya. Tadi dengar-dengar yang pertama mengenai benih. Sudah kita rilis benih 1, varietas Madiun 1. Yang lainnya baru proses ini masuk. Ada beberapa itu, 2 atau berapa. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Kan ada urutannya, label kuning, label ungu, label biru, udah gitu ya, putih ya. Putih, kuning, biru, ungu, dan seterusnya. Pokoknya yang terakhir label biru. Nah, ya, untuk saat ini dimungkinkan varietas Madiun 1 di label bar, yaitu label prosesan. Karena kalau nunggu dari benih penjenis ke benih dasar, ke benih pokok, baru ke benih sebar, masing-masing perlu 2-3 tahun itu. Jadi terlalu lama. Ini kan baru pertama mata kuliah baru, sehingga bisa pakai proses yang sama dengan Madiun 1 karakteristiknya. Yang kedua mengenai apa yang harus dilakukan ini petani semua. Makanya saya bilang dari awal jangan galau. Tapi kita harus tetap kerja mirip dengan teman-teman yang lain narasumber ini. Kenapa? Ini peluang dan ini tantangan sekaligus. Kalau kita bisa menang menjawab tantangan, ya kita sukses. Nah, yang pertama pilihannya adalah petani yang belum bergabung jangan jalan sendiri-sendiri kecuali dia luas. Dia punya jaringan sendiri, silahkan. Kalau yang masih lemah, dalam arti dari kelembagaan, belum ada jaringan, bersatu, membentuk jaringan dan kemitraan. Jualnya bisa porang basah. Betul, 7.000 wilayah Jawa Timur, bahkan kalau NTB 5.500, 6.000 itu karena masuk ke Jawa. Yang luar Jawa lainnya juga begitu. Jawa Tengah, Jawa Barat agak sekitar 7.000-an juga. Masuk pabrik 7.500. Nah, yang dijual bisa dilakukan apabila belum mampu porang basah ke pabrik. Ada beberapa petani yang mampu jualnya kelas chip. Tapi tolong tadi dibahas, chip itu ada 2 cara. Chip keripik itu dari sinar mata masyarakat semangatnya bagus, lahan-lahan yang marginal bisa ditanam. Silakan karena mekanisme pasar ya dari KUR, kita jembatani, kita fasilitasi, silakan petani-petani akses ke bank, Imbara, BRI, BNI, Mandiri, atau bank daerah, bunga 6%. Itu KUR, kenapa? Sekarang biaya produksi sekitar 80 juta itu. Dan sebagian besar dari biaya produksi adalah benih. Benih sekarang bisa 40-60 ribu tergantung. Nah, jenis benih sekarang tidak hanya dari, tadi ada sampaikan dari biji ya, biji bunga itu, spora. Kemudian ada yang dari katak dengan grade-nya, kemudian ada yang dari umbi. Sekarang sudah ada beberapa perusahaan pakai kultur jaringan. Harganya sekitar 5 ribuan per batang. Kalau kultur jaringan 5 daun lah. Pakai toples-toples itu per batangnya. Tapi hasilnya kan sudah tumbuh sekian senti. Nah gitu. Itu masalah benih. Kemudian
masalah bagaimana tadi saya sampaikan di dalam slide itu banyak sebenarnya sampai pohon industri, pengembangan kawasan, roadmap-nya, tahapannya sudah ada sampai 2024. 7.000 Pak, kami hitung datanya dan bertambah. Terus update sekarang ini sekitar 53. Tahun depan mudah-mudahan udah 100.000, tapi makanya saya bilang harus diikuti dengan hilirisasi pasar dalam, ada hambatan sedikit dengan Cina. Dan tadi udah dijelaskan dan kita selesaikan satu tahap risk assessment. Kedua, traceability. Mudah-mudahan segera Juli bisa diselesaikan sehingga pasar Cina masuk. Tapi tolong, bukan pasar Cina saja. Sekarang lagi favorit Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Di Asia sendiri juga negara lain di luar Cina juga masuk. Ya, jadi itu peluangnya. Kemudian bagaimana pengembangan ke tepungnya, Dukumanan, dan seterusnya. Ya, ada yang pemula baru mau menyiapkan, mau pabriknya juga, ada yang sudah eksis. Tadi disebutkan sudah nama-nama PT-nya, saya nggak nyebut nama, nggak enak kan, dikira promosi, padahal kawan juga, mitra kita semua. Nah, ada yang sudah kelasnya sampai berapa tadi, 82% sudah bisa masuk Jepang itu. Kalau di atas 80 katanya sudah bisa masuk Jepang dan seterusnya. Nah, ini kita harus dorong peluang. Jadi jangan jadi momok, hilirisasi adalah keperluan dan keharusan, tetapi ini harus ditempuh dan kita berjuang bersama-sama meng-create pasar dalam negeri. Kalau pasar dalam negeri kita sosialisasi dengan baik, produk ini memenuhi standar keamanan pangan. Tadi disebutkan juga asam oksalat, terus si serat, kemudian kalsium dan seterusnya, penuhilah standar-standar yang ada. Itu secara bertahap kita lakukan sehingga memenuhi syarat untuk dikonsumsi secara baik. Jangan ditakut-takutin dulu. Tadi kencing batu itu tadi ada ginjal apa gitu. ya benar kalau kita nggak memenuhi standar-standar kesehatan, tapi kita penuhi, ada standarnya, ya, supaya proses berjalan ini kalau nggak dimulai nggak akan. Jangan dipikir dulu, tapi harus dimulai dan proses belajarlah itu kita banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Kalau nggak mulai nggak akan terjadi ini. Itu saja Pak, kami backup terus data-data termasuk ekspor tadi udah saya tayangkan dibagi. Yang terakhir, Pak Raja. Pak Raja ini ada permaisurinya nggak kok sendiri terus dari tadi nih? Raja. Permaisurinya sudah tidur Pak. Ini bikin nggak seru kalau nggak ada permaisurinya. Mestinya sebelahnya permaisuri gitu ya. Nah, tolong tadi pada nanya, ini nanti sertifikat apa? Bukan sertifikat tanah, tapi sertifikat mengikuti webinar. Satu. Terus yang kedua, tanya Nik itu tidak. Ini pemerintah yang minta data. Jadi nama Nik saudara saya jamin. Yang minta untuk registrasi tanya Nik. Yang tadi khawatir, walaupun ada 300-an orang, keamanan rahasia kami jamin dalam kami, ya, nggak kita salah gunakan karena yang minta bukan ini pemerintah ini, ya. Dan nanti sertifikatnya akan kami kirim ke WA yang diisi di registrasi itu. Dan muncul nomor NIK-nya juga. Itu aja. Kenapa perlu NIK? Mohon maaf. Jangan-jangan namanya nggak jelas kita kasih sertifikat, nggak benar juga, repot saya. Gitu Pak Raja dan Pak Ibu Permaisuri gitu ya. Kenapa perlu NIK tadi itu? Kita nggak mau nama abal-abal juga di dunia online ini. Tetapi sistem kami sudah memiliki teknologi lah. Pokoknya seluruh HP kita kirim broadcast dengan sertifikatnya secara elektronik semua. Kita layani itulah sebagai tanda penghormatan kami Kementerian Pertanian terhadap siapa yang mengikuti ini, itu aja ya. Dan saya berharap acara-acara ini perlu diinten dan dibenahi. Saya pengen usul nanti kita lanjutkan porang, tapi langsung praktek di pabriknya. Kita tunjukkan, kalau cerita gini aja kan nggak punya gambaran nih, peserta 550, sekarang tinggal 300 ini. Kita nanti webinarnya di pabrik live. Mau pabrik yang mulai dari chipnya, atau pabrik yang ke tepungnya.
Atau skala rumah tangga yang pakai jemur matahari, atau cara nyemai biji-bijinya, cara apa nanam, ya, gitu. Jadi lebih informatif lah. Demikian. Daripada panjang-panjang, ini yang pendek aja. Sudah baguslah, masih di jalan saya. Ini buktinya. Ya, saya tambahkan Pak Dirjen. Mohon maaf Pak Dirjen. Satu lagi Pak Raja, satu lagi. Siap. Ini bukti Kementan itu nggak kenal hari libur. Covid tinggi apa, saya itu lapangan panen jagung ini. Dipunya sama Pak Menteri. Tadinya dari Enregang. Ya kayak gini lah kerja orang pertanian itu. Ya. Jadi tadi ada banyak tulisan itu. Ini fokus nggak jelas. Arahnya kemana? Arahnya pemasaran. Karena simpulnya di situ pembahasan gitu ya. Udah jelas ya. Awas Pak Dirjen. Oke, macet parah. Terima kasih Pak Raja, silakan lanjut. Ya, saya lanjut saya tambahkan sedikit Pak Dirjen. Jadi kita punya pengolahan porang dari umbi maupun dari glukomanan Pak Dirjen. Itu tepatnya di Bantul Pak Dirjen. Ya, di tempatnya salah satu narasumber Bapak Tasbir Abdullah, ya. Beliau saat ini tahun berapa ini dibangun? Ya. Bulan berapa dibangun pabriknya? Ya, jadi baru sebatas tempat bimbingan Pak Dirjen, tempat bimbingan untuk pengolahan porang, ya. Jadi 2 minggu yang lalu kita mengadakan Biptek workshop di sana, membuat bakso, membuat olahan seperti bopa, lalu mie, ya itu udah lengkap. Kita ya, untuk sosis, ya. Untuk bakso, ya, dan yang lain-lain lah serba bisa kok itu. Ya, betul Pak. Jadi di Bantul sudah ada tempatnya, nanti mungkin akan dibuka setelah pandemi. Setiap 2 minggu sekali ada kelas, jadi menerima peserta dari seluruh Indonesia Pak Dirjen. Kalau sudah pandemi sudah lewat ya. Kampung saya itu di Bantul. Siap. Ya itu Pak Tasbir, mungkin Pak Tasbir mau say hello bersama Pak Dirjen. Pak Tasbir. Pak Tasbir. Pak Tasbir. Ya, saya di Banguntapan. Ya, Pak Tasbir. Kapan-kapan mampir Pak ke Sanindo Pak. Yep. Kabar-kabarin. Kita baru 75% glukomanan, tapi insya Allah tahun ini bisa sampai 80 sampai 85. Pak Tasbir. Iya, silahkan Pak Tasbir. Ini Pak Dirjen ternyata tetangga dengan klinik orangnya Pak Tasbir, atau healthy food-nya Pak Tasbir. Ya, nanti ditunggu ya. Kapan Bapak ke Bantul nih? Kapan ke Jogja lagi? Oh, adil. Oke, nanti dikabarin Pak. Sekarang ini mesti konsultasi ke Badan POM itu. Oh, ya, kenapa betul. kita nggak boleh ngambil bahan bakunya dari alkohol untuk makanan ini? Ini yang jadi pembeda dengan Cina. Ya. Ya, betul Pak. Baik Pak, nanti ditunggu. Makasih. Lanjut. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Satu penanya lagi mungkin. Pak Raja, pamit Pak Raja. Supriyadi Bengkulu Pak Raja. Ya, silakan Pak. Penanya terakhir. Supriyadi Pak Raja. Ya, penanya terakhir silakan. Pak Raja Supriyadi. Closing di Ijen. Silakan Pak. Lanjut Pak. Supriyadi Pak. Pak Dirjen, Pak Raja, Assalamualaikum, selamat ketemu kembali nih Pak. Untuk Pak Dirjen, mohon nih Pak di Bengkulu euforianya untuk hulu sudah sangat banyak sekali. Tetapi harapan saya untuk kehilirnya ini yang belum dicanangkan oleh pemerintah, karena asosiasi perkumpulan kelompok tani di Bengkulu sudah banyak sekali Pak Dirjen. Jadi mohon dicolek dikit lah Pak Kadis tanaman pangannya gitu loh Pak.
agar bisa petani-petani porang di Bengkulu bahan ke depan untuk Bengkulunya Pak Dirjen. Pak Raja, mohon bantuannya disambungkan dengan Pak Dirjen, Pak Raja. Terima kasih, Pak Raja. Mohon Pak Dirjen ditanggapi Pak Dirjen. Oh, mana? Oh ya, makasih. Ini semua ada di chatting, saya baca juga itu. Termasuk dari Kediri, Jawa Tengah, dan yang lain. Yang pertama, terkait benih ini. Teliti sebelum membeli, hati-hati tipu-tipu. Saya nggak mau ada petani modal terbatas ketipu. Harga digoreng-goreng jadi tinggi. Ini nggak benar itu ya. Harga di Madiun saya kasih tahu di sini 200.000 per kilo. Ada grade-nya. Jadi kalau udah tinggi-tinggi ya janganlah beli langsung aja ke Madiun, ke Klangon misalnya atau yang lain silahkan. Nanti dikira jualan juga saya kan. Jadi informasi terbuka harga di situ plus minus 200.000 per kilo sesuai kelas. Itu makanya saya bilang teliti sebelum membeli. Yang kedua terkait dengan industri. Mari kita bareng-bareng gandeng investor itu di Bengkulu, di Jambi, di Solo sudah mulai bangun nih kawan-kawan di sana. Di Sumut udah ada investor. Nah, apa artinya bisa dari di dalam kelompok atau asosiasi sendiri atau kita guide investor. Kita bareng-bareng. Atau antar pulau kan nggak efisien. Nanti biaya angkut kena tinggi, ada selisih lumayan itu. Kita kasih ke Jawa Timur. Nah, kita bangkitkan karena ini kan mulai dari nol. Bapak tanam 2 kali lipat tahun ini kan dari nol. Nanti MT2 baru panen, sabar. Jangan buru-buru baru musim pertama sudah panen itu. Ada yang 7 bulan, 8 bulan nggak sabaran. Nah ya, jadi investasi tinggi. Nah supaya kita pendapatan bisa lumintu orang Jawa, karena musim kedua, musim ketiga baru bisa panen, ya tumpang sari lah. Memang perlu naungan 60%, begitu ya. Itu saja Pak, nanti detailnya lebih teknis harus ada itu kontak person dari investor. Dan bagaimana yang investor terbatas dekatkan dengan modal. Bang. Iya Pak, kita lagi ngajak. Ini caranya bagaimana Pak Raja nih kalau kita ngundang Pak Dirjen ke Bengkulu, kita lagi membuat satu kebun edukasi 2 hektar untuk agar masyarakat bisa kami sosialisasikan gitu loh Pak, dengan kontak personnya untuk Pak Dirjen datang ke Bengkulu ini Pak. Ya mungkin gini Pak Subradi, mungkin nanti bisa koordinasi dengan dinas terkait di Bengkulu sebelum ke pusat dan libatkan juga asosiasi yang di sana, itu saran dari kami. Ya Pak Subradi. Terima kasih Pak Raja, terima kasih Pak. Ke sana karena bagi-bagi waktu ini yang diurus kan bukan porang. Kita urus yang besar itu padi, jagung, kedelai. Tapi tetap kita handle semua Pak, dan bersama teman-teman dinas untuk bergerak. Kita dorong itu Pak dalam bentuk ya berkelompok-kelompok lah supaya lebih efektif pengelolaannya. Iya Pak, bukan kelompok Pak, kita kelompok tani Bengkulu Pak, kelompok tani porang Bengkulu. Komunikasinya lewat ini efektif. Ini saya banyak sekali, hampir tiap hari, 2 hari, 3 hari itu berbagai Zoom. Tadi pagi itu singkong, kemarin jagung, sekarang porang, nanti singkong apalagi, porang apalagi, supaya tersebar merata informasi ini. Kalau enggak, ya simpang siur semua, kasihan petani, keterbatasan akses informasi. Kita terbuka terus dan di YouTube ada kok, ya. Saya Pak Dirjen. Terima kasih Pak Suwardi. Closing statement karena waktu sudah malam. Pak Dirjen juga harus istirahat mungkin di perjalanan. Ya, silakan Pak Dirjen untuk closing statement. Terima kasih. Oh, pakai costing apa? Oke, singkat ya. Yang pertama, mari tetap kita bangun potensi yang luar biasa ini, dan sudah kita backup dalam bentuk kebijakan pemerintah dan sudah siap dengan roadmap-nya, rancangannya. Fasilitasi
kelas pemula tolong atau yang mau belajar masuk teliti sebelum membeli, siapkan lahan dengan baik, siapkan SDM-nya. Lahan jangan di lahan sawah, tapi di lahan kering, lahan tanda hujan, lahan tumpang sari, dan sebagainya. Kemudian kemitraan, kuncinya di situ Pak, bagi yang belum jelas pasar, mau kemana, bangun kemitraan. Kalau tidak dapat kemitraan, tumbuhkan dari dalam sendiri menangani aspek hilir. Mulai dari chip, naik kelas lagi ke tepung, hingga ke produk jadi. Nah, koordinasi masalah pembiayaan, supporting utama bisa dari KUR karena di situ banyak kemudahan. Sampai 50 juta itu tanpa agunan, bunga 6%. Ya. Demikian Pak Raja dan permaisurinya dan Bapak sekalian secara singkat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Dirjen. Hati-hati di jalan Pak Dirjen. Ya. Selanjutnya closing statement dari P3N Pak Dokter. Closing statement dari P3N. Baik. Terima kasih Pak Raja telah diberi kehormatan untuk melakukan closing statement ini. Jadi menyimak dari teman-teman semua tadi yang menyampaikan dengan topik malam hari ini, saya kira sangat senang sekali dari kami selaku pimpinan di P3N. Semoga ke depan kita tidak lagi gamang dengan tadi pernyataan Pak Dirjen, kemudian dari unsur aplikasi, itu memberikan peluang yang luar biasa bagi teman-teman seluruh petani porang di seluruh Nusantara ini. Saya kira ke depan kami masih juga mengharap, meskipun sekarang ini yang kita lakukan itu tidak banyak melibatkan pemerintah dalam hal ini, kami melakukan pembinaan, melakukan kemitraan, itu kita lakukan secara mandiri, tetapi ke depan dalam rangka mengawal tentang harga porang supaya tidak terlalu rendah, itu pun kami masih bisa berharap juga dari pemerintah untuk setidak-tidaknya mengawal itu, supaya kami semua di dalam menggerakkan petani porang di seluruh Nusantara ini kemudian tidak memberikan sesuatu yang ngawang-ngawang, tetapi memberikan sesuatu yang jelas masa depan dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia ini. Saya kira ya demikian, karena semangat kami di P3N adalah petani adalah raja, sehingga kita perlu mengangkat posisi petani ini menjadi suatu posisi yang tinggi di dalam kehidupan perekonomian kita. Amin. Ya, terima kasih ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan Bapak Tasbir. Silakan Bapak untuk closing statement-nya. Halo. Halo. Ya, silakan Bapak Tasbir untuk closing statement. Ya, saya kira tadi statement dari Pak Dirjen bahwa ini adalah produk yang luar biasa. Jadi sudah beliau mengatakan luar biasa dan jelas kesempatan ada, peluang besar, tinggal bagaimana kita semua melakukan dengan serius ya. Jadi saya kira apa yang kita bicarakan malam ini juga luar biasa, dan mudah-mudahan nanti ke depan akan terus ada keberhasilan yang kita dapat sesuai dengan masing-masing target yang kita ingin capai, termasuk apa yang kita khususnya operasi yang akan capai nanti, khusus yang saya katakan tadi pada level untuk olahan untuk UMKM. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tasbir. Pak Abimanyu, silakan Pak Abimanyu untuk closing statement.
Oh iya, dengan segala hormat teman-teman, mohon maaf untuk semua hal. Semoga ini menjadi ajang silaturahim. Terima kasih banyak untuk semua. Pak Dirjen, selamat beristirahat. Semoga bisa mampir ke berbagai daerah, bisa menjadi penyemangat untuk berbagai daerah, para petani pemula maupun yang senior, agar menambah penyemangat baru untuk rekan-rekan di asosiasi dengan segala hormat, agar bisa saling sowan, saling silaturahim satu dengan yang lainnya, agar para petani ngerasa nyaman. Juga selamat untuk Pak Raja, kata Pak Dirjen berikut permaisurinya. Selamat malam. Mohon maaf intinya memang belum pernah tampil. Suatu hari harus ditampilkan walau sekelebat. Baik, buat teman-teman yang lain tetap semangat. Intinya tetap jangan galau, nggak usah khawatir. Saya yakin badai pasti berlalu. Semoga kita semua bisa saling menjaga prokes, terutama di musim pandemi ini yang sangat dahsyat. Semoga kita bisa melewati semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abi. Selanjutnya dari Pak Halim Hipora. Silakan Pak, di-on-kan dulu. Ya, silakan Pak. Terima kasih saja. Yang jelas Hipora tetap semangat. Nah, pandemi pasti berlalu. Jadi kita tidak ada badai ini karena kita adalah warga bangsa yang tangguh. Kita adalah pejuang. Yang jelas ini adalah satu tantangan, bahkan kita suatu harapan besar di tengah melemahnya imun kemungkinan, ya kan, di melemahnya fisiologis para warga bangsa ini. Jadi porang adalah satu solusi. Apapun kendala itu pasti ada, tapi kita pasti yakin, apalagi sudah jelas tadi Pak Dirjen. Dan sebelumnya kami bertemu dengan Pak Dirjen itu ketika beliau belum kenal di tahun 2020 kemarin di bulan Desember tanggal 10 itu ya. Tapi ini sudah terbukti bahwa sudah regulasi, sudah begitu mapan, tinggal bagaimana memposisikan kita. Jadi kita sebagai berada di tata kelolanya atau di tanah niaga atau di tata budidaya. Jadi semuanya harus bersinergi. Mudah-mudahan kita semua tetap kompak sama-sama sambil berdoa, mudah-mudahan kita terhindar dari segala mara bahaya termasuk COVID-19 segera berlalu. Amin. Inilah tentunya, dan saya tetap satu keyakinan melalui prospek ataupun harapan dengan orang ini kita bisa melalui itu, terutama segera pulih perekonomian dan warga negara, warga bangsa kita sehat semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari ASP Porin, silakan. Masih ada perwakilannya? Perwakilan dari ASP Porin? Ya. Mungkin dari ASP Porin sudah live. Dari ASP Porin? Dari ASP Porin? Ya. Mungkin yang terakhir dari Mbah Marni. Mbah Marni monitor. Closing statement, Mbah Marni. Mic-nya belum di-on-kan. Audionya Mbah Marni. Sudah. Belum Mbah Marni. Ditekan Mbah Marni, ayo. Panggil cucunya Mbah Marni. Iya. Ayo Mbah, semangat Mbah. Ya. Mbah, dinyalain dulu Mbah. Audionya Mbah. Audionya Mbah, dinyalain dulu Mbah. Belum nyala itu Mbak Marni. Unmute juga itu kayaknya. Sudah Mbah, sudah. Belum Mbah, ayo nyalain dulu Mbah, panggil cucunya. Ya. Baik, tenang Mbah, ditunggu Mbah. Assalamualaikum. Sudah Mbah, sudah. Ayo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mbak. Ya, terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Dirjen, yang kedua Mas Raja, dan semua rekan-rekan yang sudah masuk di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Kula wong desa sudah bisa masuk berkumpul dengan penjenengan semua. Saya sangat berterima kasih. Kami mengharapkan dari petani porang, kami dari RMDA, Kabupaten Trenggalek maupun Perkumpulan Petani Porang Kabupaten Trenggalek mengucapkan terima kasih. Harapan kami bagaimana kami petani porang di Trenggalek betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Sebetulnya kami sudah berdikari, namun demikian kami sangat butuh bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat kami. Yang kedua kalinya kami mohon kepada Mas Raja, kapan Bapak Dirjen bisa diajak ke Trenggalek, yaitu untuk dalam rangka puncak panen raya porang. Kami persiapkan lahan ada 15 hektar. Sebelum closing kami akan mengajak penjenengan semua biar semangat. Nanti monggo kita jawab yes, biar nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan kita dengan porang ini menjadi berkah. Makan porang otak cerdas, yes. 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 Makan porang perut kenyang, yes. 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 Makan porang badan sehat, yes. Yes. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambah. Calling